16 besar Liga Champions sudah kelar, dan tim-tim ini siap bertarung di perempat final. Siapa nih yang bakalan hancur? Gak usah kalian bilang MU, gak level orang ini main di sini. Ketinggian soalnya. Biawak, wow kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang hasil undian babak perempat final Liga Champions yang udah selesai kemarin itu. FA Cup nggak kau bahas nol. MU kalah kau hina-hina. Tiba menang nggak kau bahas. Wih dibahas wih, selo. Habis video ini ya, kan sesuai urutan lah. Nggak mungkin kasta FA Cup lebih tinggi daripada Liga Champions ya kan? Selo. Habis ini kita bahas. Buat fans MU saranku skip aja video ini. Karena lebih bagus kalian nunggu yang video FA Cup aja. Kalau kalian nonton video ini, nanti udahlah kalian nggak main di kompetisi ini. Dihina-hina pula lagi ya kan? Pokoknya kalian tunggu aja habis ini bacotan tentang FA Cup. Soalnya waktu kalian lagi asyik nonton video ini, di sinilah aku lagi ngeracik bumbu-bumbu bacotanku buat FA Cup. Yang timnya melawak, siap-siap aja lah ya kan? Sekarang kita bahas dulu undian di Liga Champions kemarin. Tapi sebelum ke situ kita bahas dulu lah cemana kemarin babak 16 besarnya ya kan? Dan aku rasa prediksiku benar semua. Pede kali muncung si Cinol ini. Oke kita tengok ya. Ada Copenhagen yang harus pulang ke Denmark sana setelah kalah lawan Manchester City dengan agregat 2-6. Manchester City menang dengan skor 1-3 waktu main di kandang Copenhagen. Ingat ya 1-3 bukan 4-3. Manchesternya aja yang sama, tapi kalau soal kepauan United juaranya. Di leg kedua di kandang City juga menang 3-1 lewat gol Akanji, Alvarez, dan Haaland yang cuma bisa dibalas satu oleh El Yunusi. Dengan hasil ini Manchester City lanjut ke 8 besar dan Copenhagen pun harus angkat koper dari Liga Champions. Cuma biarpun Copenhagen angkat koper duluan, mereka nggak takut kehilangan kunci kopernya. Soalnya ada MU yang jadi juru kunci mereka. Nah, prediksiku di sini benar ya kan? Udah satu ya, lanjut kita ke match berikutnya. Di match PSV lawan Dortmund lanjut ke 8 besar setelah main imbang 1-1 di leg pertama dan kemarin menang 2-0 mereka waktu main di Signal Iduna Park. Gol Sancho di awal babak pertama dan gol Marco Reus di penghujung laga udah cukup buat bikin Dortmund lolos dengan agregat 1-3. Jadon Sancho di beberapa match terakhir ini mulai menunjukkan permainannya yang makin nyetel ke Dortmund. Dia pun udah nyetak gol lebih banyak dengan jumlah main lebih sedikit daripada Anton de Gasing nih. Wop, sorry Nol, Antoni semalam nyetak. Oh iya ya, jumlah golnya jadi sama ya sama Sancho. Ya, tapi nggak membuat dia jadi lebih bagus juga sih. Orang matchnya si Antoni jauh lebih banyak. Ini untunglah Sancho cepat cabut dari MU biarpun cuma pinjaman ya kan. Tapi lebih baiklah pergi sejenak untuk jadi yang lebih baik daripada tetap tinggal cuma untuk menunggu waktu kapan meninggal. Biarpun Sancho bisa lolos ke 8 besar, tapi masih lebih hebat MU lah jelas. Mereka masuk 6 besar di Liga Inggris tapinya. Nah ini juga prediksiku benar, udah 2 ya. Catat kalian ini aku benar berapa ini. Next kita ke Lazio lawan Munchen. Sempat kalah 1-0 di kandang Lazio, Bayern Munchen membalikkan keadaan di leg kedua dengan skor mending WO 3-0 lewat brace-nya Harry Kane dan Thomas Muller. Bayern Munchen pun lolos dengan agregat 1-3. Rentetan hasil buruk Lazio yang habis lawan Munchen ini mereka juga kalah lawan Udinese. Pelatih Lazio yang notabene juga mantan pelatih Chelsea dulu yaitu Mauricio Sarri malah mundur dari kursi kepelatihan Lazio. Cocok lah macam namanya ya kan, Mauricio Sarri. Artinya nol Mauricien ini hari. Bayern Munchen sepertinya bakalan fokus di UCL ini. Bundesliga udah agak berat sekaligus membosankan sama mereka ya kan? Makanya kalian tengok lah. Udah mau beralih jadi pembalap pemain Munchen ini semua. Tapi yang namanya pembalap harus pandai nyalip lah. Ini disuruh nyalip Leverkusen, malah selip. Tapi kita tengoklah sejauh apa Munchen ini di Liga Champions ya kan? Abis ini lawan Arsenal orang ini nol. Iya tahu, abis ini kita bahas lo. Gak sabar kali kalian. Di pertandingan ini juga prediksiku benar. Udah 3 ya wak geng. Kalian sepele kali sama aku. Lanjut kita ke match RB Leipzig versus Real Madrid. Yang nggak kusangka-sangka kirain Madrid di sini bakalan bantai-bantai. Ternyata Leipzig lumayan ngasih perlawanan yang mantap. Di leg pertama kalah Leipzig lewat gol yang ciamik kali dari Brahim Diaz. Di leg kedua Leipzig juga nggak mau kalah. Mereka berusaha buat memutarbalikkan prediksi Suarcinol. Tapi ini Real Madrid bewa. Rajanya Liga Champions ini. Menit 65 Vinicius Junior bisa memecah kebuntuan dengan memanfaatkan assist Jude Bellingham. Baru lagi pecah kebuntuan, udah dibikin pening lagi Real Madrid sama Leipzig karena Willy Orban juga ngegolin. Mak, panik lah Madrid ya kan? Leipzig tiba-tiba keluar tenaga banteng merahnya. Pengen diseruduknya aja Madrid ini. Dani Olmo dapat peluang di akhir pertandingan, tapi sayang nggak jadi gol. Padahal kalau gol ini tadi bisa jadi masuk babak extra time. Madrid pun lolos dengan agregat 1-2. Sepertinya tahun 2024 ini memang bukan tahun banteng ya kan? Wop, bahaya ini Nol. Apa yang bahaya? 2024 memang bukan tahun banteng kok. Orang tahun ini tahun naga. Ya kan Wak geng? Iya kan dulu Wak geng, minta tolong aku. Nanti hilang aku siapa yang tanggung jawab ini?
Nah, di match Real Madrid ini pun prediksiku benar. Udah benar berapa ku? Saya bilang 4-0. 4, betul. Lanjut lagi kita ke match PSG melawan Sociedad. Menang 2-0 di leg pertama mempermudah PSG di leg kedua. Di leg kedua mereka juga menang lewat gol pemain pinjaman dari Madrid Mbappe di babak pertama dan babak kedua. Dan cuma dibalas 1 gol sama Mikel Merino. PSG pun lolos ke perempat final dengan agregat 4-1. Kukira Sociedad bisa membungkam PSG. Rupanya bukan mereka yang dibungkam PSG. Malah aku yang dibungkam PSG kan. Padahal aku cuma mikirnya bakalan ada plot twist biasanya di UCL ya kan. Tapi ternyata bukan di match ini. Sial kali ya. Ini baru salah prediksiku di sini. Masih bagus lah, aku baru salah 1 udah benar 4. Asal jangan benar 1 salah 4, itu namanya linggar. Nengok pertandingan ini, menurut kalian lah, apa PSG udah siap kehilangan Mbappe? Harusnya siap lah ya kan? Pemain terbaik dunia aja cabut nggak ngaruh ke PSG. Emang Messi ngasih pengaruh ke PSG? Oh ngasih lah, cuma buat nambahin follower PSG aja tapinya. Lanjut kita ke match Napoli lawan Barcelona. Bermain imbang di leg pertama bikin kedua tim ini berambisi buat menang di leg kedua. Tapi 2 gol Barcelona di 17 menit pertama lewat Fermin Lopez dan Cancelo cuma bisa dibalas 1 sama Amir Rahmani di menit 30. Napoli yang berusaha menyamakan kedudukan pun makin down waktu Lewandowski bikin skor jadi 3-1 di menit 80 dan bertahan sampai habis match. Itulah Napoli, kalian ganggu pula orang lagi lapar, ngamuklah jadinya ya kan. Pau Kubarsi terpilih sebagai man of the match di pertandingan ini. Debut di UCL langsung jadi man of the match ya kan. Memang paten kali lah si Kubarsi di match ini. Asal lah terus konsisten. Dan saranku kalau mau bagus karirmu mending cabut dari Barcelona. Jangan pula nanti kau udah serius main gak digaji pula. Mending dia nerusin usaha tukang kayu sama bapaknya ya kan. Terus yang lucunya karena gak ada duit ikut pula nanti orang ini ngelamar jadi tukang di tempat si Kubarsi. Di match ini juga betul prediksiku. Udah 5 ya wak geng. Lanjut lagi kita ke match Porto lawan Arsenal. Porto sempat unggul di leg pertama lewat gol Galeno di akhir pertandingan. Datang ke Emirates Stadium dengan unggul agregat 1 gol juga nggak bikin Porto puas. Main di kandang Arsenal, Porto juga tampil menekan. Cuma kayak mana lah Porto mau menang? Orang abangnya si Trossard yang jadi wasit. Tengoklah mirip kali ya kan. Dan betul aja si Trossard bikin gol di menit 41. Si Pepe pun pening lah kalau kayak gini. Mau protes pun ke abangnya Trossard mana mempan. Pasti adiknya lah yang dibela dia ya kan. Pertandingan pun harus masuk ke babak extra time dan sampai juga ke adu penalti karena agregatnya masih tetap sama 1-1. Sebelum adu penalti, David Raya di briefing ya kan. Ikut juga si Ramsdale di situ dan kelihatannya dia menutup-nutupi strategi Arsenal biar nggak ditengok orang lain. Tapi coba lah kita tanya si Ramsdale ya. Apa yang kau tutupin itu bang? Kepo kali konol. Cepatlah bang, kasih tahu lah dulu. Nggak ada bang, aku pura-pura sibuk aja biar kita kerja. Padahal nggak tahu juga nyako orang ini bahasa apa di situ. Kalau aku menutup strategi dari lawan bisa lah nol. Menutup pertandingan tanpa kepawan, itu aku yang nggak bisa. Di babak adu penalti, semua eksekutor Arsenal berhasil bikin gol. Tapi eksekutor Porto, si Wendel dan Galeno gagal karena kepatenan David Raya. Arsenal lolos ke perempat final setelah menang adu penalti 4-2. David Raya pun merayakan kepatenannya ya kan. Nampaknya berhasil strategi yang dibahasnya tadi. Apa kunci sukses adu penalti ini bang? Oh, kunci suksesnya nol. Kunci suksesnya? Gampang. Jangan jadi juru kunci, itu aja sih intinya. Di akhir pertandingan, pelatih Porto sama Arteta kelihatan kayak ada yang nggak cocok. Kata pelatih Porto, sepanjang pertandingan si Arteta ngejek-ngejek mamak pelatih Porto ini. Padahal mamaknya udah meninggal, kata pelatih Porto. Nggak mungkin lah Arteta ngejek kayak gitu ya kan. Arteta ini, anak ini kalau diejek fans Arsenal pun udah nice nih dia ini. Tapi kalaupun betul, udahlah bang, gak usah emosi. Mamakmu pun di surga sana udah tenang. Gak usah dipikirin kali lah. Yang perlu kau pikirin itu, kenapa lah Porto bisa kalah sama tim macam Arsenal? Tapi ya memang pala juga lah kita kalau orang tua kita dihina, apalagi kalau udah meninggal. Ya semoga ini nggak betul-betul terjadi ya kan. Kalau pendapat Bang Pepe cemana lah ini bang? Kok bisa kalah kalian lawan Arsenal? Hokinya orang itu nol. Wasitnya abangnya Trossard. Adu penalti di kandang mereka. Ya besar lah peluang mereka menang. Kalau memang Arsenal punya mental juara, ku tunggu tanding ulangnya nol. Tapi di arena UFC ya. Woi, cemana nih? Arsenal berani nggak? Aduh, 0-0. Dia pemain bola tapi ngajak tanding di arena UFC. Itu artinya dia udah nggak sanggup main bola. Udah benar berapa aku? 6 ya? Wih, udah bener 6 aku nih. Oke, kita masuk ke match terakhir antara Inter lawan Atletico Madrid. Di leg pertama, Inter menang dengan skor 1-0 lewat gol Arnautovic. Atletico kalah karena kurang agresif mainnya. Pertandingan yang kuanggap bakalan paling ngantuk, malah ini jadi yang paling seru. Di leg kedua, Atletico Madrid lebih menyerang dan berbahaya. Tapi Inter menjauhkan agregat lewat gol Di Marco di menit 33. Habis itu disamakan sama Griezmann di menit 35 dan Depay bikin laga ini harus berjalan sampai extra time lewat golnya di menit 87. Di babak extra time gak kalah seru dan bikin geram. Saking geramnya sama match ini, Marcus Thuram aja sampai nyubit biawaknya si Safik. Sid, harusnya kartu kuning ini Sid. Handsball nih, tengoklah. Tangan kena ke bola soalnya.
Sampai habis extra time pun gak ada nambah gol, jadi masuklah ke adu penalti. Kemarin aku udah bilang di prediksi agregat bakalan tipis dan bisa aja sampai adu penalti. Tapi yang menang tetap Inter, karena kipernya Yann Sommer ya kan? Itu kemarin aku bilang kan, Yann Sommernya aku betul, dia bagus memang adu penalti. Tapi yang gak aku pikirkan faktor satunya lagi, yaitu penendang penaltinya. Pahok kali nendang penalti Inter ini. Bisa pula Alexis Sanchez gagal, ini udah biasa sih. Terus David Klaassen gagal. Dan Lautaro Martinez yang harusnya bisa memperpanjang asa Inter malah melambung pula penaltinya. Info terbaru sih katanya sampai sekarang tim Basarnas Spanyol sana masih nyari keberadaan bola yang hilang itu. Dengan hasil ini Atletico Madrid yang lolos ke babak 8 besar. Dan itu artinya Italia tanpa wakil di perempat final ini. Padahal kan musim lalu ada 3 wakil Italia di perempat final. 2 di semifinal dan 1 di final. Meskipun yang menang bukan dari Italia juga sih. Tapi paling nggak kemarin kita ngerasa lah ada perubahan yang baik lah dari sepak bola Italia. Ini sekarang wakil Italia di 16 besar ada 3. Malah 3-3-nya yang pulang. Kukira tim-tim Italia rupanya tolol ya. Tapi setolol-tololnya tim Italia lebih tolol aku sih. Apalagi soal memprediksi. Dengan salahnya prediksiku ini berarti dari 8 match ini aku salah 2 dan benar 6. Kan? Salah 2 dari 8 match. Kena lagi angka keramat. Jadi tim-tim yang lolos ke 8 besar Liga Champions adalah tim-tim ini nih. Kalian bisa tengok sendiri lah. Paten-paten kali ya kan? Tapi sayangnya drawingnya aduh agak kurang gue rasa. Loh nggak bahas Liga Malam Jumat nol? Panjang kali nanti videonya. Langsung ke prediksi perempat final aja lah ya. Kita mulai dari Liga Malam Jumat dulu. Benfica jumpa sama Marseille. Benfica lolos ke 8 besar setelah menang atas Rangers dengan agregat 3-2. Dan Marseille lolos setelah menang agregat atas Villarreal 5-3. Aku ngerasa ini bakalan jadi pertandingan yang seimbang ya. Tapi aku ngerasa Benfica yang bakalan lolos. Karena penyerangan mereka lumayan bagus. Salah satu faktornya ya karena Nunes nggak di sini lagi lah. Next, Liverpool lawan Atalanta. Liverpool lolos meyakinkan ke 8 besar setelah menang agregat 2-11 dari Sparta Praha. Namanya Sparta Praha, ada Sparta-Spartanya udah macam film 300 itu ya kan? This is Sparta! Tapi kebalik, si Spartanya yang ditunjang burung Liverpool. Atalanta lolos dengan berhasil menaklukkan Sporting Lisbon dengan agregat 3-2. Atalanta ini udah nggak kayak Atalanta beberapa musim belakangan ini. Udah agak menurun lagi mereka. Tapi kurasa mereka masih bisa menyulitkan Liverpool. Salah satunya menyulitkan Liverpool buat kalah. Ya aku rasa di sini Liverpool bakalan lolos lah ke semifinal. Terus habis itu Leverkusen jumpa sama West Ham. Ini menarik kali ini wak geng. West Ham di Liga Inggris boleh dibantai-bantai. Tapi kalau di Eropa beda orang ini. Freiburg aja yang di kandang menang 1-0 bisa dibalikkan orang ini di London Stadium 5-0. Ngeri nggak tuh? Semenjak dibantai Arsenal mereka belajar juga cara ngebantai lawan di stadion mereka sendiri ya kan? Apalagi orang ini juara bertahan UCL Mini. Gak bisa dianggap sepele lah West Ham ini. Cuma sayangnya ketemunya sama Leverkusen pula. Yang belum pernah kalah sepanjang musim ini. Kemarin aja hampir kalah dari Karabakh. Tapi bisa mereka comeback. Banyak orang yang pengen nengok Leverkusen ini kalah. Tapi banyak juga yang pengen nengok mereka gak kalah-kalah semusim ini. Karena mungkin kurasa gak banyak orang yang benci sama Leverkusen musim ini. Kecuali fans Bayern Munchen. Aku rasa ini bakalan seru dan menurutku Xabi Alonso bakalan bisa bawa Leverkusen ke semifinal. Soalnya dia belum kalah-kalah. Nanti kalau udah kalah baru lain cerita lah. Saat ini aku megang Bayer Leverkusen. Dan terakhir ada match bunuh-bunuhan sesama tim Italia antara AC Milan melawan AS Roma. Sisi plusnya udah pasti ada wakil Italia di semifinal ya kan? Meskipun juaranya belum tentu. Sama kayak cerita UCL musim lalu tadi. AC Milan bisa masuk ke babak 8 besar setelah menang agregat 7-3 dari Slavia Praha. Dan Roma berhasil memulangkan Brighton dengan agregat 4-1. Head to head AC Milan sama Roma ini beberapa tahun terakhir ini juga agak kurang mengenakan buat Roma. Soalnya terakhir Roma menang dari Milan itu di Oktober 2019. Dan musim ini aja mereka udah ketemu 2 kali di Serie A. Dan dua-duanya dimenangkan sama AC Milan. Tapi ingat itu waktu pelatih Roma belum De Rossi. Bisa jadi nanti malah di balap orang ini Milan macam Rossi ya kan? Atau bisa juga sih orang ini memutuskan pensiun macam Rossi setelah kalah dari Milan nanti. Aku ngerasa De Rossi belum cukup membuktikan diri lah kalau main di laga-laga besar. Kemarin lawan Inter aja mereka kalah. Terus sama Fiorentina imbang. Aku agak sangsi juga kalau mereka jumpa Milan bakalan menang. Kalau dibilang mau DNA Eropa lebih kental DNA Eropa AC Milan ya kan? AC Milan di Serie A pun sekarang berada di peringkat 2. Tapi ingat sepak bola bukan pelajaran matematika dan bukan juga pelajaran sejarah ya kan? Menurutku nanti ya tetap Milan juga yang menang. Tapi kalau Roma menang aku juga senang kok. Tapi lebih senang lagi kalau dua-duanya pulang. Berarti kalau gini semifinalnya menurutku Benfica bakalan jumpa sama Liverpool dan AC Milan jumpa sama Bayer Leverkusen. Benfica lawan Liverpool bakalan jumpa Nunes sama mantan timnya. Aku yakin di musim terakhirnya klub bersama Liverpool, pemain Liverpool ini pengen ngasih yang terbaik. Jadi aku rasa mereka bakalan ngalahin Benfica. Cuma biarpun kalah Benfica, aku rasa bukan Nunes yang nyetak gol. Kalau tendangannya kena tiang atau melambung mungkin ada. Dan kalau AC Milan jumpa sama Leverkusen, aku rasa Leverkusen bisa aja kalah. Tapi nggak di tangan Milan juga lah.
Malu kali. Tetap di sini aku rasa Leverkusen yang lolos ke final. Dan di final berarti Liverpool bakalan jumpa sama Leverkusen. Wih, Liverpool melawan mantan pemainnya si Xabi Alonso, yang mana juga diisukan keras juga bakalan masuk bursa pelatih Liverpool menggantikan Jurgen Klopp. Ini bakalan jadi salah satu final Liga Malam Jumat yang epik kali lah ya kan? Seru juga kita pasti nontonnya ini. Kalau ini terjadi, aku rasa Liverpool bakalan tampil habis-habisan demi ngasih kado terindah buat Klopp. Tapi Leverkusen juga pengen mengakhiri musim yang manis dengan menjuarai Liga Malam Jumat ya kan? Apalagi kalau titel Bundesliga bisa mereka raih. Kalau ini terjadi, bisa jadi Alonso malah nggak jadi pindah ke klub lain. Atau bisa juga makin kuat rasanya dia buat pindah karena dia udah menangi trofi mayor bersama Leverkusen. Jadi untuk prediksiku yang bakalan juara Liga Malam Jumat musim ini adalah aku bakalan milih Leverkusen. Sorry ya fans Liverpool, Klopp boleh pergi, tapi tidak dengan gelar Liga Malam Jumat. Aku rasa Leverkusen bakalan jadi jagoanku di Liga Malam Jumat. Udahlah 0 fix lah udah, Leverkusen bakal mengalami kekalahannya musim ini. Kenapa? Orang kok prediksi kami menang. Yes, makasih Cinol. Akhirnya Liverpool bisa juara Liga Malam Jumat dan Klopp bisa cabut dari Liverpool dengan trofi. Yes! Apa memang seburuk itu prediksiku ya? Biawak lah. Oke, kita udah prediksi Liga Malam Jumat. Sekarang waktunya kita ke menu utamanya. Karena videonya udah lumayan panjang, ku kasih waktu lah kalian 5 detik buat pipis dulu. Pause dulu videonya ini. Yang gak pergi kencing daripada kalian bengong, pencet aja subscribe itu biar langsung kita mulai videonya. Biar kita tinggalin aja orang yang pipis tadi. Macam betul kali kita nunggu-nunggu orang itu ya kan? Liga Champions juga udah drawing kemarin. Dan ini hasil drawingnya ya kan? UCL mini gak kita bahas nol? Enggak. Oke, lanjutlah. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dulu dari match yang gak jelas ini. Ada Atletico Madrid versus Borussia Dortmund. Oh my god. Kenapa lah dua tim ini jumpa? Bikin gak seru partai semifinal aja ini nanti ya kan? Bukan ku bilang orang ini gak layak. Tapi kalau jumpanya sama tim lain tadi macam City atau Madrid, kan udah pasti orang ini yang bakalan pulang. Ini kayak dikasih UEFA mereka melangkah lebih jauh untuk hasil yang sia-sia. Macam Inter musim lalu lah contohnya. Atletico Madrid lawan Dortmund ini jelas seimbang. Tapi ya kalian aja yang nonton. Aku mending tidur aja lah ini. Bukan apa ya kan? Aku yakin ini pemain Atletico dan Dortmund pasti senang kali dengan drawing ini. Karena dibanding dengan tim-tim lain di 8 besar, mungkin mereka di posisi tim paling lemah lah di sini. Dari orang ini dua siapa yang paling lemah nol? Ya dua-duanya. Tapi sejujurnya aku bakal milih Atletico Madrid buat lolos lah. Dengan materi pemain yang lebih bagus dan lebih rata dibandingkan Dortmund. Bukan aku bilang Dortmund gak bagus. Kalian juga harus ingat orang ini pemimpin grup neraka musim ini. Tapi aku kayak ngerasa aja Atletico ini sedikit lebih bagus dari Dortmund. Serius konol? Dengan adanya Sancho di Dortmund? Cemana? Sebelum Sancho masuk, Dortmund bagus. Nah setelah Sancho masuk, gak ada perubahan. Malah cenderung makin jelek. Kenapa coba? Satu, karena nambah beban gaji. Dan kedua, nambah pikiran pelatih Dortmund. Ya udahlah, di match ini aku bilang Atletico Madrid yang bakalan lolos. Next, ada PSG melawan busung lapar Lona. Oke kali ya PSG dapat Barcelona ini ya kan? Kira-kira abang kambing Messi dukung siapa ya? PSG apa Barcelona ini? Udah pasti dukung Barcelona lah nol. Kalau itu udah pastilah. Urusan hati tetap Barcelona. Tapi kalau urusan duit PSG jelas lebih enak. Tahu aja konol. PSG memang agak kurang meyakinkan di Liga Champions musim ini. Tapi karena ketemu Barcelona, asa mereka ke semifinal jadi bangkit lagi. Cuma jangan sepele juga kalian. Barcelona ini ya. Ingat kalian La Remontada? Ingat kalian? Menang di kandang 4-0, tapi di kandang Barcelona diajar 6-1 kalian. By the way, La Remontada itu artinya ada comeback ya wak geng. Bahasa Indonesianya si paling comeback lah. Cemana menurut Bang Mbappe soal match ini? Selonol, itu udah kami antisipasi. Tanyalah dulu kau, siapa pelatih Barcelona waktu La Remontada? Luis Enrique ya? Betul. Dan dia sekarang udah sama kami. Aktor-aktornya dulu macam Messi dan Neymar udah pernah sama kami juga. Sekarang tinggal bocil-bocil aja nih di situ. Orang ini maksudnya mau bikin La Remontada lagi sama kami? Nggak dulu lah nol, sorry. Sombong kali ya PSG ini. Kalian tengok lah nanti, nggak bakal ada La Remontada kami buat sama kalian. Iya nggak bakalan ada lah karena kalian kalah di duel itu. Apa yang mau diremontada ya kan? Orang gak satu pun yang kalian menangi. Aku ngerasa siapapun yang menang di match ini dia bakal masuk final. Karena menurutku lawan berikutnya di semifinal cuma pemenang Atletico Madrid dan Dortmund. Jadi ini menurutku bakalan jadi laga penentu siapa finalis tahun ini. Barcelona sebenarnya punya peluang juga buat menang di match ini. Dengan skuad muda dan energik meskipun pur agak lapar sedikit ya kan. Tapi aku rasa mereka bisa ngasih perlawanan lah ke PSG. Apalagi kalau Enrique masih sayang sama Barcelona. Bisa jadi dia sengaja kalah biar Barcelona menang. Aku takutnya si Enrique ini udah coba ngasih poin nih sama Barcelona ya kan. Tapi Barcelonanya nggak bisa manfaati poin yang dikasih.
Aku nggak yakin kali lah dengan pilihanku ini sebenarnya. Tapi saat ini aku ngerasa PSG bakalan bisa ngalahin Barcelona. Barcelona dulu bisa lah remontada, aku rasa karena pemain-pemainnya udah punya mental. Kalau yang sekarang aku nggak terlalu yakin sih. Si Xavi pun mendengar aku cakap ini langsung ngomong ke anak-anak Barcelona. Udah dengar kalian? Cino bilang PSG lolos. Itu artinya peluang kita lolos ini besar adik-adikku. Jangan mau kalah kalian ya. Ajar nanti habis-habisan nanti PSG ini. Siap pelatih. Tapi datang tiba-tiba Mbappe ke ruang ganti Barcelona. Akan ku bantai kalian semua. Kami tidak takut. Wih, semangat kali ya. Gak ada kalian yang mau menyerah di sini? Gak ada. Kami akan membela Barcelona sampai mati. Oke. Siapa di sini yang mau makan siang gratis? Aku om. Tapi pilih PSG ya. Iya om, PSG pasti menang om. PSG paten lah, PSG jaya. Katanya mau membela Barcelona sampai mati, tapi takut kelaparan juga nya. Gak jelas. Nes, kita ke bagian satunya lagi. Ada Arsenal yang ketemu sama Bayern Munchen. Kemarin kalian kan yang minta rematch lawan Munchen ya kan? Gaya kalian mau mindai Munchen ke Liga Inggris sekarang gak nemu lawan sepadan. Wah ayolah kalian kena ya kan? Langsung dikabulin jumpa sama Munchen. Kalian tengoklah Muller aja senang kali jumpa sama Arsenal. Mau ngebantai-bantai lagi kayaknya dia kan? Apalagi membekas kali lah sama Arsenal tragedi 5-1 asal jumpa sama Bayern Munchen. 3 pertemuan terakhir mereka di Liga Champions selalu berakhir dengan skor 5-1. Ingat wah geng, sejarah suka berulang loh. Jangan salah, hati-hatilah Arsenal. Di awal 0 pada leceh-leceh aja kami nantang Munchen kemarin. Tapi betulan itu pula yang terjadi bah. Tuhan memang adil wah geng. Kadang yang gak kita minta aja dikasih. Apalagi yang kita minta bikin menyenangkan hati orang banyak, pasti dikasih lah. Tapi Arsenal musim ini mungkin gak setakut itu lah lihat Munchen sekarang. Untungnya Bayern Munchen musim ini agak sering berselema. Di Bundesliga pun mereka ketinggalan sama Leverkusen. Dan permainan mereka pun kadang gak konsisten juga. Ditambah lagi di Bayern Munchen ada Harry Kane dan Eric Dier yang notabene mantan pemain Tottenham. Yang tentunya bikin Arsenal makin semangat buat ngalahin mereka. Ya meskipun gak usah munafik lah. Arsenal sebenarnya berharap ketemu Atletico Madrid atau Dortmund sih tadinya ya kan. Di sisi lain Bayern Munchen memang agak berselema. Tapi ingat yang ngelatih orang ini sekarang Tuchel. Tuchel waktu di Chelsea waktu itu di Liga berselema. Tapi bisa mereka juara Liga Champions. Nah pertanyaannya, apakah musim ini bakalan terjadi lagi? Kita nggak tahu. Soalnya faktor pemberatnya ada di Harry Kane. Si paling sial dalam memenangkan trofi. Aku rasa Bayern Munchen bakalan kalah sih. Tapi bukan pas lawan Arsenal inilah. Arsenal musim ini jago, betul lah, gak bohong aku. Cuma sial kali orang ini jumpa sama Munchen. Percayalah di match ini mereka bakal ngasih perlawanan lah buat Munchen. Tapi begitu Munchen bisa nyetak gol, udahlah. Terbayang lah itu memori 5-1 di otak mereka. Dan itu juga yang bakal menggagalkan mereka nanti. Arsenal ini selalu bagusnya setiap musimnya. Gak selalu sih, ada juga yang macam lapet mereka main. Tapi akhir-akhir ini mereka selalu main bagus lah. Cuma masalahnya di Arsenal ini mental. Kalau soal mental memenangi kompetisi, Arsenal ini cuma punya mental di Piala Ciki-Ciki. Udah lama kali nggak menang trofi mayor orang ini. Makanya ini bakalan jadi penghambat mereka buat maju. Kayak musim lalu lah. Udah di poin berapa banyak sama City. Bisa jatuh dari puncak. Ini pun nanti kalau menang lawan Munchen ini bisa juga orang ini nggak juara. Masalahnya ini di mental mereka yang belum kebentuk matang. Kutukan mental ini bakalan hilang kalau mereka paling tidak pernah memenangkan trofi mayor lagi. Apakah Liga Champions? Kayaknya enggak lah. Liga Inggris? Mungkin. Tapi kalau Arsenal pindah ke Liga Yunani, itu baru pasti mereka bisa juara bertahan bertahun-tahun. Sejujurnya aku juga masih bingung sih dengan match ini. Tapi aku juga berharap Arsenal menang lawan Munchen supaya kita bisa ngetawain Harry Kane. Dan aku juga berharap Munchen bisa ngalahin Arsenal supaya kita bisa ngetawain Arsenal. Dan tentunya prediksiku juga jadi benar. Las, kita ke pertandingan yang paling seru dan paling ditunggu-tunggu di perempat final ini. Pertandingan yang dianggap final kepagian, di mana ada juara bertahan Manchester City melawan rajanya Liga Champions Real Madrid. Pertandingan ini bakalan beda dengan musim-musim sebelumnya kurasa. Udah seringnya orang ini ketemu di beberapa pertandingan fase ke knockout. Sayangnya nggak pernah ketemu di final orang ini. Padahal pengen juga nengok City Madrid ini kalau ketemu di final cemana ya kan? Pasti seru kali lah. Soalnya kalau yang di final Liga Champions Madrid Barcelona atau City Arsenal, siapa yang mau nonton ya kan? Kalau Madrid Barcelona masih ada yang menonton. El Clasico soalnya. Kalau City Arsenal, aduh skip lah, pasti berat sebelah ini. Real Madrid sama City juga udah sering saling mengalahkan. Apalagi yang musim lalu City juara juga lewat jalur ngalahin Real Madrid di semifinal dan agregatnya nggak main-main, 1-5. Tapi itu masa sebelum ada the most clutch player, Bang Jude Bellingham. Dan tentunya dia bakalan bisa jadi faktor pembeda. Kedua tim ini datang dengan kondisi yang berbeda. City datang sebagai juara bertahan dan yang namanya mempertahankan selalu lebih susah daripada merebut. Apalagi kalau pemain City ini udah merasa cepat puas, udahlah, bisa jadi Madrid yang menang ini. Apalagi Madrid datang dengan motivasi lebih, pengen merebut gelar ke-15-nya mereka dan Bellingham pengen punya trofi UCL pertamanya. Jadi siapa yang bakalan menang menurutmu Nol?
Walah biawak. Susah kali ya nentuinnya. City bagus sih sebenarnya. Cuman kemarin lawan Liverpool, mereka kayak ngasih tahu sama orang-orang kalau mereka ini bisa ditekan juga. Kalau orang nonton City pas lawan MU aja nggak usah ditanya. Itu bukan City yang menekan. MU-nya aja yang minta ditekan terus-terusan tanpa ngelawan. Tapi Madrid juga musim ini kadang-kadang udah mendominasi tetap juga nggak menang. Kalau soal wasit sama semua kuat orang ini buat bayar wasit ya kan? Susah juga. Asal si Bellingham bisa nahan mulutnya nggak ngomong pakim-pakim mungkin bisa lah tetap 11 lawan 11 ya kan? Tapi untuk saat ini aku ngerasa Madrid yang bakalan lolos ini. Simpel aja sih, mungkin karena DNA UCL ya kan? Musim lalu pun DNA UCL-nya nggak keluar pun nol. Nah itu dia, musim lalu nggak keluar. Musim inilah dia keluar ya kan? Aku ragunya sama City ini mungkin faktor mereka merasa puas aja sih. City nggak pernah puas nol. Buktinya Liga Inggris aja mereka menang 3 musim terakhir ini. Oh itu bukan karena City nggak puas. Memang nggak ada perlawanan aja dari tim-tim lain di Liga Inggris. Ada sih yang ngelawan tapi udah di puncak malah jatuh sendiri. Oke lah kalau gitu aku megang Madrid yang lolos ke semifinal. Untuk semifinalnya Atletico Madrid bakalan jumpa sama PSG. Udahlah PSG lah ini. Dan Bayern Munchen lawan Real Madrid. Nggak sesulit itu sih. Jelas Bayern Munchen ini anti kali lah jumpa sama Madrid. Kayak mana Munchen nengok Madrid sama lah rasanya kayak Barcelona nengok Munchen. Trauma dan penuh ketakutan. Jadi aku rasa Real Madrid sini bakalan lolos ke final. Dan di final PSG lawan Real Madrid. Mbappe lawan mantan calon klubnya yang bakalan jadi calon klubnya lagi. Kalau Mbappe pengen cabut ke Madrid, harusnya dia biarin Madrid menang sih. Soalnya kalau PSG yang menang, mungkin fans Madrid mukuli dia dulu sebelum dia masuk ke Madrid. Hampir sama lah kayak Messi menang Piala Dunia lawan Prancis. Gak sur fans PSG sama dia jadinya. Gitu juga lah nanti kalau menang Mbappe lawan Madrid. Enggak lah nol, kalaupun Mbappe menang lawan kami nggak apa-apanya. Asalkan Mbappe tetap ke Madrid ya. Soalnya bukan apa, kalau nggak juara musim ini pun trofi UCL kami masih banyak. 14-0, 14. Ingat itu. Nggak ada juga orang yang bisa mendekati buat ngejar kami. Sombong kali ya kan? Tapi aku ngerasa kalau pertandingan ini benar-benar terjadi, Madrid yang bakalan meraih gelar ke-15-nya. Jadi untuk musim ini aku menjagokan Real Madrid yang juara. Tapi ini pun sebenarnya nggak pasti. Yang pasti itu siapa yang menang dari match Madrid lawan City. Ini udah pasti mereka yang jadi juara. Kalau City yang menang, City pasti juara. Kalau Madrid menang, Madrid pasti juara. Nggak percaya kalian? Tengoklah nanti pas final. Habis final kalian putar lagi lah video ini. Dan kalian bakalan cium tanganku sambil bilang terima kasih karena prediksiku yang jitu ini. Kita tengoklah betul ini pasti. Aku yakin kali lah. Kalau kau yakin nih selalu prediksimu benar nol. Kami juga yakin prediksimu selalu kebalikannya. Tapi geng ada juga beberapa ide final gila yang aku juga suka. Misalnya PSG lawan City. Biar ketemu Mbappe lawan Haaland. Seru juga itu ya nol ya. Habis itu mungkin Barcelona jumpa sama Madrid. Biar ada El Clasico di final Liga Champions. Ya biarpun udah jelas Madrid lah nanti yang menang ya kan. Ada lagi nggak nol ide gilanya? Ya mungkin itu aja sih. Kalau Arsenal versus Barcelona mungkin nggak nol? Mungkin. Mungkin kalian udah gila tapinya. Oke lah itu aja lah cerita dari aku. Ini prediksi awal dari aku aja nih sebenarnya. Nanti kita tengoklah hasil leg pertama ya kan. Kalau ada perubahan keyakinan aku soal tim-tim yang lolos, mungkin aku bakalan bikin video prediksi lagi. Atau kalau nggak ada perubahan tapi hasilnya berselema, ya tinggal bikin video klarifikasi lah aku. Kalau kalian cemana? Gak usah banyak bacot, komen prediksi kalian aja lah di bawah. Cuma kalau ada kalian temukan komentar yang nyebut MU lolos atau MU juara, biarin aja lah. Orang bulan puasa belajar nahan emosi biar gak bertumbuh. Dia malah mabuk. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa ya Wak Geng. Ingat kalian pesanku ini ya, sempak boleh bolong-bolong. Tapi kalau puasa nggak boleh bolong-bolong lah. Oke, dadah Wak Geng.